Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Spirita Nahal, ini salah satu etalase ternak kita di urban ya. Kenapa saya bilang urban? Karena di perkotaan. Ini di perumahan. Jadi keunikan dari ternak lebah biroi ini memang bisa diternak di lingkungan urban sekalipun, di lingkungan perkotaan sekalipun. Ya, bagaimana caranya? Dengan coba kita memanfaatkan di lahan sekitar ya dengan menanami tanaman-tanaman seperti dilihat di sini ada air mata pengantin. Ini air mata pengantin ini sangat disukai oleh lebah. Ya, kalau kita pagi, siang itu banyak lebah berkerumun di sini. Kalau ini sore ini sudah jelang maghrib, karena jelang maghrib lebah itu biasanya sudah mulai masuk ya ke tempatnya masing-masing. Ini walaupun di perumahan, tapi kita tanami vegetasi yang sangat disukai lebah. Ini ada Santos Temon ya. Ini juga kita lihat ada Kaliandra ya. Ini Kaliandra hias, karena Kaliandra itu ada beberapa versi. Ada yang Kaliandra hutan, nah ini Kaliandra hiasnya. Ini pun termasuk yang disukai oleh lebah. Ya, ada Kaliandra hias, ya ada tumbuh-tumbuhan berbunga lainnya. Ada tadi yang kita lewatin itu, ya. Itu juga Kaliandra. Nah ini Batavia ini, Batavia. Ya, ada bunga-bunga kecil lainnya. Nah, ini salah satu etalase ternak kita. Jadi kenapa saya bilang etalase ternak? Karena peternakan kita lebih banyak di daerah Banjar dengan di daerah Garut. Nah, karena markas kita di sini, di komplek, di perumahan, orang banyak yang datang ke markas kita untuk bertanya bagaimana sih sebetulnya saung lebahnya, bagaimana kalau ingin melihat contoh peternakannya. Kalau mereka kita bawa ke Banjar, ke Garut, rata-rata mereka kejauhan. Makanya kita taruh di depan markas ini stup-stup lebah ini. Jadi yang disebut dengan stup ini kotak atau kandang lebah ya. Ini kandang lebah biroi ya. Kelihatan mereka berkerumun di sini. Ada juga yang lubangnya ngadep ke sana. Kalau lubang ngadep ke sana memang lubang itu kalau berdekatan, stup itu diusahakan jangan berdampingan. Kalau berdampingan nanti terjadi tawuran antar koloni ya. Ya, baik. Eh, Kenapa saya tertarik dengan dunia lebah? Satu, ingin menjaga kemurnian madu. Karena madu di Indonesia, madu di Nusantara ini banyak yang tercemari oleh madu SOS kita sebut. Madu sirupan, madu oplosan, madu sintetis. Ya, padahal Allah menjamin di dalam Al-Quran bahwa madu itu fihi shifa ulinnas. Di dalam perut lebah itu ada obat bagi segala macam penyakit. Maksudnya madu. Bagaimana madu bisa menjadi obat segala macam penyakit kalau kemudian ada campur tangan manusia? Ya, dengan cara sintetis, dengan cara dioplos, dengan yang murah, karena terbatasnya madu-madu yang asli. Ya, itu yang sangat 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 kita khawatirkan. Makanya kita mencoba menggerakkan kekuatan dakwah ya melalui dakwah dengan menggalakkan, menggiatkan para penggiat madu asli. Ya, demikian barangkali sepintas. Dan subhanallah ini luar biasa ya prospeknya. Karena madu lebah biroi ini paling tidak 6 bulan itu bisa split. Bahkan sebetulnya sebelum 6 bulan juga bisa split. Jadi contoh kecil, contoh sederhana, kita punya satu koloni, ini satu stup lebah ya, maksimal dalam 6 bulan itu yang satu tuh jadi dua. Saya bilang maksimal ya, karena banyak yang baru beli aja udah bisa di split ya. Ini cerita maksimal. Nah, yang dua ini setelah 6 bulan di akhir tahun atau 6 bulan kemudian menjadi 4. Hitungan sederhananya artinya aset kita itu bisa bertambah menjadi 400% dalam setahun. Hanya saja memang beternak lebah itu ini sangat tidak cocok untuk orang yang nggak sabaran, ya, yang ingin mendapatkan keuntungan langsung. Ini investasi jangka panjang, maka hitungannya hitungan bulan. Ya, itu saya bicara masalah koloni. Masalah koloni satu bisa menjadi 4 di akhir tahun, itu paling tidak. Ada juga yang bisa menjadi 8. Kalau kita belinya yang super, langsung di split. Tunggu 6 bulan kemudian, ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ada juga yang beli 20 menjadi 40, 40 jadi 80,
80 menjadi 160 di akhir tahun ya. Nah, ini untuk koloninya. Selain koloninya kita bisa panen madunya. Hanya panen madunya juga butuh kesabaran. Tidak bisa langsung ya beli kemudian kita panen. Jadi untuk panen madu ini target kita ini adalah antara 3 sampai 6 bulan per stup ya. 3 sampai 6 bulan. Kalau beli 10 stup artinya 3 sampai 6 bulan itu bisa panen stup. Ya, apa yang bisa membedakan antara 3 sampai 6 bulan? Yang membedakan adalah vegetasi. Vegetasinya semakin banyak sumber pakan itu bisa 3 bulan. Tapi kalau sumber pangannya sedikit ya bisa sampai 6 bulan. Jadi itu untuk biroi. Nah, kelebihan daripada Trigona biroi ini selain dia bisa pecah koloni tanpa queen cell, tanpa telur ratu, ya, dia juga agresif sehingga termasuk cepat mengumpulkan madu, ya, termasuk juga dia penghasil propolis. Bahkan menurut penelitian dari Dr. Sahlan, peneliti dari UI, bahwa propolis dari Tetragonula biroi itu sangat efektif sebagai penawar corona. Kita bisa lihat link-linknya di media sosial dan media massa ya. Dan ini juga penghasil bivolen. Bivolen dari Tetragonula biroi ini termasuk harganya mahal sekarang, dan ini adalah madu yang paling langka, lebah yang paling langka. Kelebihan daripada Trigona biroi ini termasuk dia sulit untuk hijrah. Seperti para peternak yang gandrung ternak dengan Apis cerana, sudah jadi rahasia umum. Apis cerana itu mudah hijrah ya. Kemudian selain Apis cerana yang mudah hijrah itu Trigona juga, tapi Trigona itama mudah kolab, mudah hijrah. Nah, biroi ini subhanallah ya, dia tidak mudah kolab ya, dia juga tidak mudah kabur. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang usianya di atas 60 beternak di lahan dapur ya, di lahan dapur, tapi ternyata berkembang. Subhanallah ya, luar biasa. Tapi saya sih berharap kalau bisa di lahan pekarangan yang di situ kemudian kita bisa menanam bunga-bunga ya. Itu saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Lakukan aktualisasi diri, jadikan ternak lebah bagian daripada hobi, bagian daripada dakwah, bagian daripada bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.